Hai Jiganers, kembali lagi bersamaku Heratsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang memiliki video penampakan seram yang nyata bisa kirimkan langsung ke Instagram @heratsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini sumbernya dari TikTok, pencedok jalan mati, tempat sunyi, pin dekat rumah kosong, meremang, bulu tengkuk. Oke. Apa ya? Mungkin meremang itu redup mungkin ya? Remang-remang gitu? Merinding mungkin. Merinding, oke. Oh ini ojol sih kayaknya. Itu di depan pada ada ya? Tapi keren loh pakai kamera yang 360 derajat itu. Iya, oh benar-benar Insta 360. Ah bukan ya, bukan ojol ya? Bukan sih. Dia nyari alamat mungkin ya, nyari Putar-putar jalan ya. Oke, berarti yang di depan tadi dia nggak lihat ya, padahal ada sosok yang putih. Kan jadi nyasar ke jalan yang aneh ya. Memang sih Google Maps suka ngaco ya. Iya betul. Diarahinnya ke kuburan, ke gang sempit gitu kan ya. Betul. Nah ini dia, ya semoga nyampe ke tujuan. Tapi yang jelas tadi di awal-awal Kang. Oh iya Grab Kang. Oh Grab ya, tapi keren ya. Makanannya. Di Malaysia mungkin ya. Grab food. Nah ini nih di awalnya. Ini kayaknya salah jalan mungkinnya. Tapi tuh di depan, untung dia berhenti ya. Ada sosok ya. Karena di depan ada yang nungguin dia gitu kan. Iya putih ya itu. Siapa tahu ini yang nungguin itu yang mesen food ya. Food ya. Kayak kuntilanak mesen 100 sate gitu kan. Iya. Sekarang online. Iya sih. Tapi ini salut sih, kameranya bagus ya. Iya. Nah pakai itu yang di depan sosok astral atau bukan sih Kang? Oke, kalau saya perhatikan dari sosok depan yang putih itu dari awal juga sudah melihat bahwa ya itu tuh bukan asal. Oh bukan. Bukan, itu tuh nggak tahu orang atau objek, yang jelas tidak ada energi asal di sana gitu ya. Cuman kalau untuk dari segi jalanan ini memungkinkan sekali sering terjadinya penampakan karena remang-remang gelap juga seperti ini dan mungkin kondisinya sepi juga. Betul. Dan ini mungkin di sana sudah jadi mitos ya sehingga jadi cerita seperti ini. Betul. Ada objek seperti itu jadi disangkanya wah itu penampakan dan sebagainya, padahal itu bukan yang di depan Maya. Tapi untuk di jalanan ini saya perhatikan ya betul ada beberapa astral yang mungkin jail-jail ya untuk menampakkan diri gitu. Oke. Kayak mungkin kebanyakan jin korin ya, kayak zaman-zaman Belanda mungkin gitu ya. Karena kawasan elit kayaknya Kang ya. Rumahnya gede-gede barusan. Sekarang yang elit-elit itu lebih ke pesisian ya, jadi dia mencari ketenangan gitu. Betul. Karena ada sumber airnya mungkin ya lebih banyak kayak gitu-gitulah. Oke, berikutnya nih masih di Malaysia nih kayaknya Kang. Jadi ada sosok aneh di pinggir jalan ya, sedang memantau seseorang tapi nggak tahu dia tuh ODGJ atau bukan ya. Kita lihat langsung. Malaysia ya. Malaysia nih. Nah itu dia sosoknya. Apakah ODGJ atau bukan? Tapi bentukannya aneh ya. Iya. Tuh. Tuh langsung tiba-tiba meredup atau nggak masuk kamera ya, atau emang menghilang aja ya? Ada transisi, dia menghilang. Transisinya ya. Coba. Dan si postur tubuhnya tuh aneh banget ya, kayak bungkuk atau dia menghilang tuh. Tuh. Berubah bentuk ya. Ya dan tidak simetris kaki dan badan dia. Tuh. Kayak jadi pocong gitu kan? Betul. Siap. Padahal itu ada tumbuhan, ada tanaman juga, pas ngezoom ya masih seperti itu gitu kan ya bentukannya. Kalau ini mah kayak berubah bentuk gitu. Iya. Tapi ini di Malaysia, di luar negeri ya. Jadi untuk jinnya dia menyerupai apa ya? Iya. Oke. Tuh. Siap. Ini kalau saya perhatikan ini bukan manusia ya pemirsa. Dan ini memang bentuk manifestasi dari jin. Cuman untuk di sana atau di jalanan ini saya nggak tahu nih jinnya ini ingin menyerupai apa. Biasanya ada mitos dulu nih. Mitos dulu untuk perwujudannya sehingga terjadi perwujudan seperti ini. Dan bisa dilihat juga ketika kamera itu mendekati objeknya itu perlahan menghilang gitu. Iya, ngeblur ya. Iya, ngeblur dan kayak melebur kayak gitu. Dan ini betul bangsa jin. Ya sih posturnya yang aneh kan, kayak bungkuk gimana, kayak ke belakang gitu ya. Iya. Kalau bungkuk mah ke depan, ini mah ke belakang gitu. Ya, tidak simetris. Betul. Ya tuh kayak gini. Celananya ngatung gitu kan. Ngatung badan, maaf ya, badan pendek, celana besar ke bawah gitu. Ya jajan gitu ibaratnya. Iya. Tuh. Tapi leher panjang juga ya. Ya tangan kemana sok tuh. Iya, nggak ngerti sih. Kayak panjang ya tangannya tuh ke sini nih. Tuh kayak gitu-gitu. Ini berarti sosok
Sosok Corin jin ya. Betul, sosok jin dia. Makanya kalau kita berkendara hati-hati ya. Kadang-kadang suka ada di tengah juga. Ini masih mending di pinggir gitu. Di pinggir ya. Mungkin nggak kelihatan sih Kang. Iya. Ini sumbernya dari Instagram Keluarga Berbinar. Oke. Dari kecil sampai sekarang hampir setiap kali terbangun pasti mimpi kayak gini. Polanya sama terus. Mimpi kayak gimana? Kesian ya dari kecil sampai sekarang katanya Kang, jadi ketakutnya tuh sampai banget gitu. Sampai bergetar gitu tubuh itu. Sesek ke dada mungkin. Apakah berarti mimpi dulu ya? Ya, mimpi dia di mimpi terus ketika terbangun dia ketakutan dengan mimpinya. Oke, berarti sosoknya nggak ada di sana ya? Iya, dan ini psikologis. Psikologisnya masuknya ya. Jadi ini biasanya dari kecilnya itu suka ditakut-takuti oleh orang tuanya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin si bayinya ini nangis terus suka ditakut-takuti, awas nanti ada pocong, ada kunti, ya kayak gitu-gitu. Tuh, kayak gitu. Sehingga ini tertanam ke otak anaknya ini dan jadi traumatik seperti ini. Biasanya ada yang kayak gitu ya. Oke. Dan ini juga kalau saya perhatikan dari segi di sekitar tidak ada jin yang aneh gitu. Oke. Ini pure psikologis saja, kemungkinan nih anak dari kecilnya ditakut-takuti terus. Jadi sehingga paranoid. Oke. Kayak gitu. Dan ini memang harus diobati secara spiritual bisa, psikiater juga bisa. Susah sih ya, harusnya lama sih. Harus pakai praktek juga gitu pengobatannya ya. Betul. Ya misalkan tidur ditemenin, misalkan kayak gitu-gitu. Dibuat senyaman mungkin gitu mungkin ya. Betul. Nah, bagi kalian yang nonton video ini jadi pembelajaran berharga ya, bahwa anak di bawah 5 tahun itu dia terpatri sih. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berikan sugestinya, dia akan tertanam sampai dewasa nanti ya. Oke. Itu 5 tahun ini dalam masa-masa kata bidan tuh emas ya. Emas ya. Golden age. Golden age 5 tahun ke bawah tuh, makanya tanam yang baik-baik gitu. Nah, ada contoh nih Kang yang Dika ya yang lagi viral di Banjaran kan sejatinya bayi itu nggak takut apapun gitu. Justru yang jadi takut itu karena kita orang tua yang menakut-nakuti gitu. Awas jatuh, awas itu panas. Nah itu juga kan nggak takut ular ya Kang. Jatuh Dika ngambil ular apapun dia nggak takut sampai dimasukin ke celana karena dia nggak punya pikiran takut gitu. Betul. Tapi kalau misalkan orang tua jangan itu ular berbahaya, awas jangan itu Nah tersugesti lah dia nanti. Kayak gitu ya terus ya. Betul. Oh iya sih itu yang logisnya ya. Iya, jadi di bawah 5 tahun itu didik yang baik-baik, masukkan aura-aura positif, kata-kata positif, biar dia tuh jadi nanti dewasanya bagus, pintar gitu. Oke. Ini sebenarnya dari Instagram Ari Ngetrend. Beredar luas, inilah momen video detik-detik terjadinya banjir bandang melanda Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam pada Kamis 27 November 2025 ya. Tapi ada yang aneh nih Kang. Gimana? Ada netizen yang komen itu nenek-nenek bukan katanya. Tuh, ini nih. Ini yang satu ya. Ini di sana banjir ya gede. Nah itu kita fokus ke sananya, di pinggir rumah itu siapa kayak nenek-nenek katanya ya. Tapi pas rumpah ruah hilang gerak ya. Itu kejauhan ya. Sih. Nah membesar airnya. Tuh nggak ada ya. Iya. Betul. Ih serem ya. Ini serem sih kalau air udah kayak gini. Pohon-pohon juga ini ya. Di bawah arus. Alas ya. Dievakuasi. Ini rumahnya deket banget ke itu mungkin ya. Iya. Takut ke bawah gitu. Nah tadi ada yang hitam ya. Satu. Nah ada juga yang aneh sih Kang dari pohon kelapa kalau nggak salah ini ya. Kayak melambai-lambai Kang, ada tangan tuh gerak yang aneh tuh. Ini satu Kang. Betul. Tuh, set yang putih barusan.
Masuk kayak balik lagi si putihnya. Tuh, balik lagi. Sih. Tuh. Oh, betul. Tuh. Ada yang kayak gitu ya. Ini teh apa sih, kayak pohon kelapanya melambai gitu, tapi si daunnya ya. Tapi kok sejauh itu gitu? Cuman dia doang yang melambai. Kalau aku sih fokusnya ke sini gitu tadi teh. Iya. Tuh geraknya. Ini bisa tuh yang putih tuh. Betul, tuh ada. Tuh ke sana. Ya. Tapi kok kayak sejauh apa itu ya? gitu? Balik lagi gerak. Tuh. Tuh. Tuh kayak sosok yang melayang gitu. Bisa di zoom Kang ini soalnya. Oh, yang di zoom ya. Jauh sih untuk yang neneknya juga. Oke. Yang hitamnya juga ya. Nah itu ya. Cek. Nah ini sih, apakah dia bergerak-gerak tapi kayak batang ya, kayak batang pohon. Oke, satu udah saya ketangkap. Terus yang di atas coba lihat. Tapi bentar, pas tadi hilangnya ya Kang ya. Oh iya pasti. Pas ada banjirnya ya. Oh iya sih kayak pohon ya. Iya. Bentar. Airnya langsung gede ya. Langsung hilang soalnya si ininya hitamnya. Oh iya ketiban mungkin ya. Ketiban sama air. Nah yang di atas. Yang atas. Nah ini ya. Okay. Iya emang pelepah itu ya, tapi gerakannya aneh sih. Dan itu warnanya putih sendiri, mungkin jadi lebih ke kayak kontras gitu ya. Tuh, itu sendiri set, tapi jauh gitu gerakannya kan. Betul. Terus dia balik lagi gitu, ngapain gitu kalau kena angin. Betul. Set, tuh. Betul. Dan kayak hilang ya. Iya makanya gagal fokus tuh ke sana gitu. Siap. Oke, dari video ini. Kalau untuk saya deteksi secara dari awal juga dari sini gitu ya, secara spiritual dan astral itu memang sangat padat sekali. Ini ada astral yang mungkin mengamuk juga di sana ya. Wow, ngamuk. Ya, karena mungkin tidak terima di areanya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kejolokan-kejolokan manusia. Ulahnya tapi dengan ulah-ulah manusia. Tapi kalau misalkan dari segi yang nenek-nenek ini bukannya, ini juga batang pohon. Dan yang putih juga itu betul pelepah yang mungkin terbawa angin gitu dan balik lagi. Dan mungkin untuk ini jadi pembelajaran ya ke kita bahwa alam itu sekarang tuh murkanya kontan ya. Ketika kita dolim ke sana. Dulu tuh gini ya, saya sempat waktu kecil sama orang tua saya gini. Saya suka main tanah ya. Terus si tanah tuh suka dicogekan tuh. Ya digali. Kata orang tua saya dulu bilang, jangan cek orang Sundanya, ulah nyogekan tanah cenah. Kayak bisa aya lini cenah gitu. Bisinya lieun, bisi lini cenah gitu. Jadi takutnya nanti tanahnya sakit terus ada gempa katanya. Lini gempa gitu. Nah sekarang tuh kepikir bahwa saya ketika kita ke alam kayak membabat gitu ya dan sebagainya, dan memang jadi gempa, jadi banjir kayak gitu. Dan itu siloka ternyata orang tua zaman dulu tuh memang ngasih pembelajaran tuh kayak gitu. Meskipun dulu waktu main gitu. Main padahal kan lubangnya kecil gitu kan ya? Kecil, lubangnya kecil. Jangan gali-gali tanah katanya. Nanti si tanahnya sakit. Marah gitu nanti lini nguliat gitu. Nah jadi ternyata makna yang sangat dalam. Jadi alam itu memang harus kita jaga. Kalau tidak ya seperti ini. Nah bahkan ada juga teori ilmuwan nih. Ada namanya butterfly effect ya. Jadi kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menimbulkan tornado, Kang. Percaya gak sih? Jadi kupu-kupu bergerak itu tuh bisa jadi tornado di daerah lain tuh, karena hal sekecil apapun bisa merubah sesuatu yang menjadi besar gitu Kang. Betul. Apalagi kalau kita membabat pohon itu kan hal yang kelihatannya sepele, misalkan cuma 1-2 gitu kan ya. Tapi efeknya itu bisa gede banget, bisa menimbulkan longsor, bisa apa gitu, bencana kayak gitu. Iya betul sih. Semua berawal dari hal kecil, makanya tidak ada yang kata orang Sunda bilang moal aya nu kabeurean ku tulang munding, kabeurean ku tulang peda. Jadi sesuatu yang kecil itu yang suka nyangkut di leher. Ya, betul ya. Dari hal kecil bisa jadi besar gitu kan ya. Ini masuk sama filosofi Maerot ya. Sesuatu yang besar tercipta dari sesuatu yang kecil. Iya, aku itu bisa diperbesar mungkin ya. Betul. Tapi saya udah gak ada mungkin ya. Iya, ada anaknya sih. Oh, ada ya. Iya, yang nerusin. Iya sih. Kalian jangan cari tahu ya. Itu legend banget ya zaman dulu ya. Legend dan asli itu betul ada. Keilmuan itu ada. Dipelajari sama Aka mungkin ya? Saya mempelajari dan saya tidak mempraktekkan karena nggak mau ya, gila saya itu.
semuanya fakta Indonesia ya. Oke. Sebuah ritual pemandian di Cianjur nih, Jawa Barat menuai sorotan karena mengklaim dapat mendatangkan kekayaan dan mempermudah jodoh. Wah, dalam ritual itu, pasien dicelupkan ke dalam kolam oleh seorang pria. Nah, pria tersebut membantah tudingan penipuan dan ajaran sesat ya. Kalau bilang sesat dan nipu, coba buktikan dulu yang bilang sesat karena aturan agama. Ya, saya ini juga santri ya. Keluarga saya semua gak ada yang bilang sesat ke saya, ujarnya. Ia mengklaim ritual tersebut merupakan titipan ajaran dari gurunya nih. Oh iya, ini viral sekali ya. Nah kayak gini. Ritual celup ya. Proses mandi kekayaan, yang miskin yang jomblo coba mandi pakai kembang juga ya. Nah, ini kalau misalnya disangkut pautkan dengan agama, katanya ini sesat karena dia juga santri belajar katanya Kang. Betul. Dan yang jadi aneh mungkin bisa mendatangkan kekayaan dan juga jodoh. Padahal kan cuma mandi. Kalau misalkan kekayaan kan harusnya kerja gitu kan secara logis. Dan jodoh juga mungkin dicari gitu. Nah, ini menurut Kang Sarip apakah gimana ya? Aku nggak ngerti gitu pandangan spiritual. Sebetulnya narasinya yang kurang tepat ya. Sebetulnya narasi ini digoreng seakan-akan mandi ini buat kekayaan, seakan-akan mandi ini buat hal tertentu. Padahal tidak semuanya ya. Memang ada beberapa oknum yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Kalau saya lihat dari segi kita literaturnya seperti Jawa atau Sunda, mandi-mandi ruatan seperti ini sangat lumrah sekali, dan ini memang sangat ilmiah ya. Ketika kita mandi, contoh ya, ketika ada pengusaha, dia di usahanya itu kayak tidak maju lah ya. Ada ngojot kata orang Sunda. Terus dia dibersihkan dengan cara mandi seperti ini. Mandi seperti ini secara lahir dibersihkan badan, secara batin juga dapat ketenangan jiwa. Nah, setelah dia mandi, dia merasa dirinya itu sudah bersih, sudah enakan, dan sudah jiwanya itu bagus. Nah, ketika dia balik lagi ke tempat pekerjaan, itu akan fokus, dan itu akan menjadi berhasil di pekerjaannya karena fokus. Nah, jadi pada intinya hal-hal seperti ini itu ya memang pertama sugesti. Keduanya memang ada doa-doa tertentu untuk menstabilkan badan dan tubuh. Dan ini digoreng narasinya sama orang-orang yang tidak suka, seakan-akan mandi ini untuk kekayaan. Padahal bukan kayak gitu arahnya. To the point ya ini yang narasinya tuh kekayaan dan jodoh, padahal yang menggerakkan kekayaan dan jodoh dia sendiri kan. Betul. Orangnya sendiri kan. Contoh kecil secara psikologis gini loh, ketika kamu usaha tapi hati kamu sedang sakit hati atau patah hati, betul. Saya jamin usaha kamu tidak akan maju. Betul. Karena di diri kamu ada hal negatif, untuk ke pekerjaan itu akan ngaruh. Nggak fokus ya. Nah betul. Biasanya dengan metode seperti ini hati akan lebih tenang, terus pikiran dan jiwa akan lebih tenang. Ketika dia masuk ke ranah pekerjaan, dia akan fokus dan akan baik lagi. Nah, seperti itulah sistematiknya, bukan berarti sekarang mandi langsung kaya, enggak. Ada teori juga nih Kang, teori mobil merah nih. Teori mobil merah, ketika kamu nggak sengaja ya nyari mobil merah, ada terus mobil merah lewatnya. Betul. Tapi kalau misalnya kita sengaja, sekarang aku mau ngitung nih mobil merah yang ada di jalanan misalkan ya. Betul. Tiba-tiba jadi gak ada mobil merah teh Kang? Iya. Atau kebalik kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita fokus mencari itunya, justru suka nggak ada gitu. Betul. Nah, kalau misalkan kita dalam hal usaha, kita fokusnya ke jodoh misalkan ya, jadi si usaha itu malah nggak fokus ke sana mungkin kayak gitu ya. Pokoknya intinya seperti lah, mungkin kalau misalkan lebih jelasnya bisa dicari teori-teori tersebut ya Kang. Betul. Dan memang ini logika mistika secara orang awam, tapi secara orang yang sudah tahu ini ilmiah. Hal-hal seperti ini ilmiah. Dengan mandi kembang itu, dengan mandi di air, dan dengan doa-doa tertentu, apalagi ada yang memandikan gitu, itu jadi sugesti yang sangat kuat, dan mungkin ini bakal jadi ilmiah juga. Betul. Dan banyak juga sih profesor di luar negeri sana mencari tau atau meneliti tentang sugesti dan diri sendiri, itu memang seperti ini sih literalnya. Bagus sih. Betul, bagus. Gak apa-apa, mandi ya. Biar bersih. Kan ada mandi garam juga kan? Ada tuh, mandi garam, mandi ruqyah dia. Betul. Sumbernya dari TikTok, Scorpio Girl. Untungnya sadar pas sudah sampai rumah katanya ya, ada di Gunung Luhur Sukamakmur katanya ya. Apaan nih? Aman nggak? Ada hihihinya. Aman. Betul. Kayak ada beberapa suara ya. Yang satu dekat kamera, yang satu ketawa jauh gitu. Betul. Gitu. Iya sih. Ini mah bukan naik gunung berentang. Apa? Bukit mungkin? Bukit ya. Masih bukit mungkin ya. Tapi dapat pertengahan ya ini. Oh iya sih. Karena
outfit naik gunung tuh emang sih kayak gini, cuman kayaknya kurang apa ya? Kurang banyak. Kurang banyak ya. Kayak rasanya gitu. Ya masih di perbukitan lah mungkin gitu. Jadi bisa pulang pergi gitu ya. Gitu. Nah, yang suara itu apakah astral? Oke, kalau yang awal itu dia suara si tetehnya ya. Oke. Nah, kalau yang ketawa itu astral. Berarti deket dong ya, suaranya jauh soalnya. Tapi untuk literal perwujudan saya tidak melihat hal itu ya. Tapi dari segi suara ini betul astral dan mungkin dari segi perwujudan bisa terbayang oleh kalian nih perwujudannya seperti apa gitu. Dan tapi kalau ingin lebih jelasnya lagi harusnya si kakaknya harusnya kita WA ya. Kak ini aja. Di gunung ini katanya mungkinnya naik gunung ini. Nah mungkin bisa diajak juga nanti. Iya, siapa takutnya tahu. Ngikut ya Kang ya. Betul. Siapa tahu kita bisa dampingan. Nah, betul. Sambil explore juga. Soalnya bisa bikin sakit sih biasanya kalau itu habis turun gunung tuh. Betul. Takutnya kenapa bisa dikirimkan ke bawah ya. Kita juga bisa mendadak jadi porter kan. Nah betul. Jadi porter ya. Betul. Oke, video berikutnya dari luar negeri nih. Ada pocong yang loncat katanya Kang. Iya. Set, nah langsung hilang tuh yang anehnya ya. Dan cepet ya. Itu di repost oleh akun luar negeri. Mungkin saking seremnya juga sih. Tapi gak tahu apakah ini konten kreator karena pencahayaannya bagus ya. Tuh set pas ke sana. Tapi yang anehnya itu gimana loncat-loncat terus hilangnya gitu. Dan mungkin aneh juga pergerakannya terlalu cepat ya. Betul. Dan ini kayaknya sih jembatan angker ya. Kayaknya gitu. Mitosnya ada sesuatu mungkin. Iya. Tapi si kamera fokus ke sana sih Kang. Betul. Ini explore sih. Explore ya. Tuh, kayak gini. Nah, apakah ini asli? Nah, atau bukan gitu? Oke, kalau untuk ini saya pastikan itu orang ya. Cuman untuk pergerakannya nggak tahu dia dipercepat atau gimana. Yang jelas itu orang dan sangat normal sekali. Dan untuk dia hilang, kemungkinan dia diam aja di situ. Ke bawah ya, ke rumput. Bawah ada kerumputan dan ini konten kreator sih di kita. Entertain ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau di tempatnya itu emang angker ada sosok seperti itu mungkin memvisualkan ya Kang ya. Iya, dan mungkin dipilih tempat ini nih karena ada keangkerannya gitu. Betul. Oke, itu dia tadi jika kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video kita and see you again.